Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 266 ayat 3 dan ayat 7. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 10, Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Ketika mereka kembali dengan sukacita karena kuasa Allah bekerja melalui mereka. Hal ini bisa kita lihat di ayat 17. Yesus pun bersukacita dalam Roh Kudus. Ayat 21 mencatat doa syukur Yesus yang mengungkapkan hati Bapa, bahwa rahasia kerajaan Allah justru dinyatakan kepada orang-orang kecil, mereka yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apa yang dapat kita renungkan dalam firman ini? Yang pertama adalah Allah menyatakan diri kepada orang yang rendah hati. Yesus bersyukur karena Bapa menyembunyikan kebenaran dari orang bijak dan pandai. Atau ini kalau bisa kita lihat secara duniawi. Tetapi menyatakan kepada orang kecil. Ini bukan berarti bahwa Allah anti intelektual atau anti kecerdasan, tetapi menegaskan bahwa kebesaran manusia seringkali menghalangi mereka untuk mengenal Allah lebih jauh. Orang yang mengandalkan kecerdasan, kekayaan, atau statusnya sendiri cenderung sulit merendahkan diri. Selanjutnya adalah yang bisa kita lihat adalah Allah berkenan kepada kerendahan hati. Seperti anak kecil yang polos dan percaya, iman yang sederhana membuka pintu bagi firman Allah. Salah satu contohnya adalah murid-murid Yesus sendiri yang bukanlah ahli Taurat atau ahli filsuf terkemuka, tetapi Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa, karena hati mereka terbuka bagi Tuhan. Yang kedua adalah sukacita Yesus adalah sukacita penyerahan. Yesus bergembira dalam Roh Kudus, menunjukkan bahwa sukacita sejati lahir ketika kita selaras dengan kehendak Bapa. Dia bersyukur karena rencana Allah sempurna meskipun tidak selalu dimengerti oleh logika manusia. Dan tentunya Allah berdaulat karena Dia memilih caranya sendiri untuk bekerja, dan itu pun terkadang di luar cara kita berpikir. Refleksi bagi kita adalah kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa dalam ketidakmengertian kita akan mengalami sukacita dari Bapa yang melampaui akal budi kita. Renungan ketiga adalah panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati. Mari kita sekarang mengoreksi diri. Apakah kita masih bergantung pada kehebatan diri sendiri atau orang kecil yang haus akan Tuhan?
Menerima firman dengan hati terbuka, kebenaran Allah sering sederhana tetapi transformatif, yaitu berupa kasih, pengampunan, dan iman. Bersuka cita karena bagian dalam rencananya seperti murid-murid yang diutus, kita pun dipanggil untuk mengalami kuasa Allah dalam kerendahan hati. Yesus mengajak kita untuk bersuka cita bukan dalam pencapaian manusiawi, tetapi dalam anugerah mengenal Bapa melalui Dia. Mari datanglah kepadanya dengan hati seperti anak kecil, tanpa pretensi, siap belajar dan berserah. Maka kita akan melihat karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, ajari kami untuk melakukan firman-Mu, menjadi orang yang penuh kerendahan hati, di mana kami akan selalu bersuka cita karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan jadikanlah firman-Mu yang kami renungkan hari ini, menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.